Shalom, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya, walaupun kita bersekolah minggu dari rumah, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan sekolah minggu bersama saya, Mbak Ati dari Pepantan Telogorjo. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di hati kami. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, biar kita semangat semuanya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita pujikan dengan semangat. Harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, di situ ada dua cerita, yaitu tentang pada ayat yang ke-1 sampai ke-15 bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21 berkisah tentang Yesus berjalan di atas air. Anak-anak sekolah minggu semuanya boleh membaca di rumah sendiri-sendiri. Di sini saya akan membacakan ayat nasnya saja yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, adik-adik semua tentu sudah sering mendengar kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Pada waktu itu Yesus berangkat ke Danau Tiberias. Karena Tuhan Yesus banyak membuat mukjizat sehingga Tuhan Yesus diikuti oleh banyak sekali orang. Nah, ketika murid-murid melihat orang banyak itu, mereka mulai berpikir,
memikirkan kebutuhan makan bagi mereka, karena waktu itu hari sudah senja, sudah hampir malam. Nah, murid-murid mulai takut, mulai bingung bagaimana nanti orang banyak itu jika orang banyak itu kelaparan. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita membeli makan untuk orang-orang itu?" Nah, Filipus menjawab, "Bahkan roti dengan harga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Nah, sepertinya mereka mulai kebingungan dan ketakutan mencukupi makan banyak orang itu. Sebenarnya Tuhan Yesus hanya mencobai murid-muridnya, karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Sampai akhirnya ada salah seorang muridnya yang bernama Andreas berkata, "Tuhan, di sini ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan." Masih ingat ya, 5 roti dan 2 ikan. "Tapi apakah cukup itu untuk orang sebanyak ini?" kata Andreas. Lalu Tuhan pun menjawab ketakutan mereka dengan berkata pada ayat 11 yang tadi sudah saya bacakan, Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, mengambilnya lalu mengucap berkat dan membagi-bagikannya kepada orang yang sebanyak itu. Nah, setelah mereka semua makan dengan kenyang, Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan sisa-sisanya." Dan ternyata kita tahu yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan tadi tersisa 12 bakul penuh sisa-sisa makanan itu. Adik-adik lihat betapa hebatnya mujizat yang Tuhan lakukan. Dari sini kita belajar bahwa ketika murid-muridnya merasa takut jika orang banyak itu kelaparan, ternyata Tuhan Yesus menjawab ketakutan mereka dengan mujizat yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kisah yang kedua tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah Tuhan Yesus lelah tadi mengadakan banyak mujizat di Danau Tiberias, Tuhan Yesus lalu menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka sedang laut bergelora. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Tuhan Yesus di atas air berjalan mendekati mereka. Tetapi apa reaksi murid-muridnya? Justru murid-muridnya ini takut. Mereka takut ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, tadi yang pertama murid-muridnya takut melihat orang banyak tadi kelaparan, dan yang kedua murid-muridnya takut ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-20 Tuhan jawab, "Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Aku ini, jangan takut.'" Ya. Nah, apakah adik-adik pernah juga, adik-adik sekolah minggu di rumah pernah merasa takut? Mungkin takut ketika menghadapi ulangan, atau mungkin takut ketika disuruh di sekolah disuruh bu guru maju ke depan, atau mungkin takut ke kamar mandi sendirian karena gelap. Nah, rasa takut-takut itu tidak nyaman di hati kita. Benar ya, kita merasa tidak nyaman dengan rasa takut-takut itu. Tapi pagi ini Tuhan berfirman, "Jangan takut, ini aku." Tuhan yang membuat mujizat yang luar biasa. Tuhan yang bisa meredakan rasa takut kita. Begitu ya. 2 hal ketika murid Tuhan Yesus merasa takut, Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Nah, di dalam hidup kita adik-adik sekolah minggu, kita belajar dari peristiwa itu, rasa takut kita harus kita hilangkan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa.
Ya, gitu. Nah, hari ini kita ada aktivitas sedikit, adik-adik yang sekolah minggu yang di rumah. Kita akan membuat mahkota. Jika kita merasa takut, kita akan mengingat tulisan yang kita buat ini supaya rasa takut kita hilang. Pertama-tama kita siapkan dulu kertas. Ya, kertas ini panjangnya sekitar 60 sampai 70 cm dan lebarnya 10 cm. Ini nanti akan kita buat mahkota atau kita letakkan di kepala kita sehingga panjangnya menyesuaikan lingkar kepala adik-adik semua ya. Nah, setelah dipotong, jika adik-adik sekolah minggu bisa minta bantuan orang tua di rumah ya. Setelah kita siapkan kertas ini, lalu kita ukurkan di kepala masing-masing ya. Seperti ini. Nah, disesuaikan dengan lingkar kepalanya masing-masing ya. Jika sudah sesuai bisa kita tandai, lalu yang ikatan ini kita beri isolasi atau double tip. Nah, selanjutnya kita beri tulisan di sini. Nah, supaya kita tidak takut lagi, kita beri tulisan aku berani karena Tuhan Yesus baik. Nah, di sini Mbak Ati punya yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Kreasinya mungkin tidak begitu bagus, adik-adik bisa buat yang lebih bagus lagi. Kertasnya juga boleh pilih yang warna pink atau warna putih atau warna apapun yang adik-adik sekolah minggu suka. Nah, adik-adik, ketika kita merasa takut, mungkin takut mau ke kamar mandi sendiri, kita boleh ingat mahkota yang sudah kita buat ini yang bertuliskan aku berani karena Tuhan Yesus baik. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik silahkan berkreasi di rumah ya, nanti terus dipakai supaya kita tidak takut lagi, supaya perasaan takut kita hilang karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali di dalam hidup kita. Begitu ya. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar hari ini untuk menghilangkan rasa takut kita karena Tuhan Yesus itu baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini, pada sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk merenungkan firman yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak takut lagi karena kami punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang membuat mujizat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, demikian firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
ya, seperti King Kong yang badannya besar tadi. Kita juga sudah belajar untuk tidak takut lagi karena Tuhan Yesus yang baik. Maka kita akhiri sekolah minggu ini dengan pujian sekolah minggu selesai.